Bab 753-756. Semua pejabat senior konferensi ramuan terkejut dan menjadi kebingungan. Jika Tuan Gu mengatakan ini, semua orang tidak akan berekspresi dan tidak bereaksi. Karena semua orang tahu itu palsu. Namun, Li Fugui telah memberitahu semua orang dengan tindakan praktis bahwa kata-kata ini benar. Sebagai penerima manfaat dan kepentingan pribadi, bagaimana mungkin mereka tidak senang atau terharu? Jin Fugui bahkan berkata dengan lantang, "Presiden seharusnya menjadi presiden kita lebih awal. Jika dia datang untuk memimpin konferensi ramuan kita lebih awal, bukankah kita semua di sini sudah berada di jalur pemurnian obat dan bergerak maju? Langkah. Ya, alangkah baiknya jika Presiden Li menjadi presiden kita lebih awal." Pejabat senior konferensi ramuan lainnya juga berbicara satu demi satu untuk mengungkapkan kekaguman mereka yang luar biasa terhadap Li Fugui, kasih sayang. Tampaknya saat ini, jika Anda tidak menepuk kuda Li Fugui, bagaimana Anda bisa berani mengambil begitu banyak manfaat dari Li Fugui? Bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Di sampingnya, wajah Tuan Gu sehitam batu bara. Meskipun dia telah menerima takdirnya, menerimanya adalah satu hal, dan mengabaikan dan melupakannya di depan orang lain adalah hal lain. Meskipun Tuan Gu telah siap secara mental untuk itu, perasaan ini sungguh tidak nyaman. Ini sangat tidak menyenangkan. Desa Xiaoxi, Kabupaten Qinglong, di belakang Gunung Tambang. Malam itu, lelaki tua Nangong dan cucunya Nangong Sueki diusir. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam tambang, terutama batu Yuan, yang merupakan rahasia inti di sini. Tentu saja tidak mungkin bagi Li Fugui untuk membiarkan Tuan Nangong tinggal di sini terlalu lama. Meskipun menurut tata letak dan desainnya, batu Yuan itu rahasianya kemungkinan besar tidak akan bocor, tetapi Li Fugui tentu saja ingin meminimalkan risiko ini. Dan dia tidak khawatir Tuan Nangong tidak akan setuju. Dengan apa yang ada di tangannya sekarang, Tuan Nangong tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Keesokan harinya, Li Fugui bangun pagi-pagi sekali. Tidak ada masalah lain yang harus dia tangani di tambang. Li Fugui melakukan tur dan setelah menyebarkan banyak cairan spiritual, dia kembali ke desa Xiaoxi dengan mobil. Saudaraku, begitu Li Fugui kembali ke desa Xiaoxi, dia melihat dua mobil mewah diparkir di tempat parkir depan rumahnya. Plat nomornya adalah lokal. Dia bertanya-tanya siapa yang datang. Seorang pria yang bersemangat, suara itu terdengar dari mobil. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda tampan keluar, melambai ke Li Fugui dengan wajah bersemangat. Li Fugui juga memiliki senyuman di wajahnya, dan dia berkata dengan cepat, "Ziwen, ini kamu." Pemuda ini adalah Lin Ziwen, putra tertua dari keluarga Lin di kota Jiangnan. Omong-omong, Li Fugui masih memiliki urusan bisnis dengan keluarga Lin. Ketika dia berada di kota Jiangnan, Li Fugui telah mengambil alih keluarga Lin. Tentu saja, meskipun Li Fugui telah memegang teguh kepemimpinan, hubungan antara keluarga Lin dan dia lebih dekat dengan hubungan pasangan. Bahkan ketika Li Fugui pergi ke kota Qingzhou, Tuan Lin sangat berani dan menghabiskan 30 miliar untuk ditukar dengan 5% saham perusahaan obatnya. Meski uang sebanyak itu hanya ditukar dengan 5% saham, nyatanya sudah berapa lama berlalu, sudah bisa diduga keluarga Lin sudah menghasilkan banyak uang. Uang 30 miliar yang dikeluarkan untuk membeli saham itu akan terbayar dalam beberapa tahun. Belum lagi pokok dan bunganya, yang dikantongi di kemudian hari adalah keuntungan murni. Selama tidak ada keturunan keluarga Lin yang tidak bermoral dan 5% sahamnya dijual, 5% saham perusahaan obat tersebut sudah dapat menjamin bahwa keluarga Lin akan memiliki makanan dan sandang untuk generasi mendatang dan menjalani kehidupan yang sejahtera. Tentu saja, Li Fugui tahu betul bahwa meskipun keluarga Lin saat ini menguasai 5% saham, dengan investasi keluarga Nangong di saham tersebut akan terdilusi, dan di masa depan, seiring semakin banyak orang yang berinvestasi di saham tersebut, sahamnya akan bertambah, semakin terdilusi dan berkurang. Namun ini merupakan hal yang baik bagi keluarga Lin, karena semakin sering terdilusi berarti nilai perusahaan akan berlipat ganda. Li Fugui tahu betul bahwa uang menggerakkan hati orang, dan obat-obatan yang dibudidayakan oleh perusahaan bahan obatnya semuanya adalah obat ajaib,
setelah perusahaan menjadi lebih besar, bagaimana sekte tersembunyi itu tidak tergoda? Oleh karena itu, demi melindungi kepentingannya sendiri, Li Fugui hanya bisa memperbesar kuenya dan membiarkan lebih banyak orang berbagi kuenya. Ini cara yang benar. Jika satu orang menempati kepentingan yang begitu besar, masih banyak orang di luar yang iri. Apalagi, sudah sangat sulit bagi Li Fugui untuk menghadapi begitu banyak orang. Perlahan, seiring dengan semakin banyaknya musuhnya, kebaikan barang-barang di tangan Li Fugui secara alami menjadi semakin berbahaya. Orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa batu giok, Qi Kuai Chuo. Li Fugui mengetahui kebenaran ini dengan sangat baik. Hanya saja meskipun Li Fugui siap merelakan sebagian manfaatnya, namun tentu tidak mudah bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat tersebut. Tanpa kekuatan dan latar belakang yang memadai, tidak ada gunanya. Dari sudut pandang ini, fakta bahwa keluarga Lin mampu memasang taruhan besar sebelum Li Fugui muncul sepenuhnya menunjukkan bahwa lelaki tua dari keluarga Lin memiliki visi yang luas dan karakter yang tegas. Faktanya, sejak Li Fugui pergi ke kota Qingzhou, keluarga Lin sangat memperhatikan berita tentang Li Fugui. Kini keluarga Lin telah mengetahui melalui berbagai saluran bahwa Li Fugui tidak lagi seperti dulu. Jadi ketika berita kembalinya Li Fugui ke desa Xiaoxi sampai ke keluarga Lin, Tuan Lin segera mengirim Lin Ziwen untuk menghubungi Li Fugui. Saudaraku, aku mendengar bahwa kamu sudah kembali dan aku bergegas menemuimu segera. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Sejujurnya, aku sangat merindukanmu. Lin Ziwen menjaga postur tubuhnya sangat rendah dan menepuk. Li Fugui sengaja atau tidak sengaja menyanjung. Li Fugui merasa sedikit lucu di dalam hatinya, berpikir bahwa ketika pertama kali bertemu Lin Ziwen, sikap orang lain begitu merendahkan. Namun zaman telah berubah, dan saat ini, kecuali orang bodoh, tidak banyak orang yang bisa menyendiri di depan Li Fugui. Dengan pemikiran ini di benaknya, Li Fugui menepuk bahu Lin Ziwen dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Ziwen, karena kamu memanggilku kakak, kamu tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, kedua keluarga kita harus masih bekerja sama. Apakah itu penting?" Lin Ziwen tersenyum dan mengangguk, merasa lega di hatinya. Menurut kecerdasan keluarga Lin, Li Fugui mungkin adalah seseorang yang perlu dijunjung oleh keluarga Lin. Oleh karena itu, jika Li Fugui tidak mengakui transaksi sebelumnya antara kedua pihak, sebenarnya keluarga Lin tidak punya cara yang baik untuk menghentikannya. Untungnya, kekhawatiran ini tidak diperlukan. Li Fugui tidak menunjukkan niat untuk membatalkan perjanjian atau bekerja sama. Lin Ziwen merasa lega, senyum di wajahnya menjadi lebih tulus. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata, "Saudaraku, aku datang kepadamu kali ini karena aku punya informasi penting untuk diberitahukan kepadamu." Li Fugui sudah menebak apa Lin Ziwen hendak mengatakannya, tetapi dia tetap berpura-pura tidak tahu dan bertanya, "Ziwen, mengapa beritanya begitu serius?" Lin Ziwen melihat sekeliling dan melihat bahwa selain pengawal yang dia bawa, tidak ada orang lain di sekitar, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudaraku, seorang putra bangsawan dari keluarga Ye yang berasal dari ibu kota telah tiba di Kabupaten Qinglong." "Benarkah?" Li Fugui menyipitkan matanya dan langsung bertanya, "Apakah kamu tahu sesuatu tentang tuan muda yang mulia dari ibu kota?" Lin Ziwen berbisik, "Menurut kecerdasan kami, dia seharusnya menjadi anggota keluarga Lu, keluarga terkaya di ibu kota, dan tujuan mereka adalah merampok perusahaan pertambangan emas Anda. Saudara, kamu harus membuat persiapan lebih awal." Li Fugui menghela nafas dan berkata, "Uang dan sutra sangat menyentuh. Siapa yang mengizinkan saya memilikinya dan orang lain menginginkannya? Ziwen, menurut Anda apa yang harus saya lakukan?" Lin Ziwen Hao, dia berkata dalam suara yang dalam tanpa ragu-ragu, "Saudaraku, keluarga Lin kami sebenarnya adalah mitra Anda sekarang. Ketika saya datang ke sini, saya juga bertanya kepada orang tua saya. Maksudnya adalah kecuali benar-benar diperlukan, barang-barang kami tidak boleh diberikan kepada yang lain." "Itu benar." Li Fugui menunjukkan sedikit kekaguman di wajahnya. Tetapi dia berkata dengan sikap sok, "Tentu saja saya tidak bisa membiarkan mereka berhasil kecuali benar-benar diperlukan. Tetapi situasinya lebih kuat daripada orang-orang. Dia adalah putra bangsawan dari ibu kota. Bagaimana saya bisa bertarung dengannya?"
Ketika Lin Ziwen mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia menjadi sedikit cemas dan berkata dengan semangat, "Saudaraku, jangan menyerah. Keluarga kaya ini dari ibu kota, mereka semua adalah tipe orang yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Jika Anda menyerah, langkah mereka selanjutnya adalah mengambil semua yang Anda miliki, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan Anda satupun pun." Li Fugui mengangguk dengan berat dan berkata, "Ziwen, kamu benar. Kita tidak boleh mundur, tetapi kekuatan di tanganku sangat terbatas." Lin Ziwen berkata dengan cepat. "Saudaraku, dengan kekuatan di tangan kita bisa, jangan kembali. Mungkin bukan tidak mungkin untuk menang. Pertama-tama, keluarga Lin kami pasti akan membantu kami. Orang tua kami mengatakan bahwa selama Anda membutuhkannya, keluarga Lin kami dapat memberi Anda sumber daya kapan saja dan di mana saja." Setelah jeda, Lin Ziwen mencibir lagi dan berkata, "Dan keluarga Zeng. Sekarang keluarga Zeng berada di bawah kendali Anda, kakak tertua. Dua keluarga besar kami, ditambah kekuatan Anda sendiri, kakak tertua. Bahkan jika naga ganas datang menyeberangi sungai dan ingin melahap kita, ia harus mematahkan giginya." Li Fugui berkata dengan terkejut di wajahnya, "Ziwen, apakah kamu, keluarga Lin, benar-benar bersedia membantu kami dengan semua yang kami miliki?" Lin Ziwen tertawa dan berkata, "Saudaraku, ini wajar. Bahkan jika bukan karena kamu, kakak tertua, kami harus melakukan ini. Keluarga Ye dan kami kebencian yang dibentuk oleh keluarga Lin terlalu dalam. Jika mereka berhasil, tujuan mereka selanjutnya adalah berurusan dengan keluarga Lin kita." Li Fugui tersenyum tipis dan tiba-tiba berkata, "Ziwen, karena keluarga Lin Anda berencana memberi saya dukungan mutlak, maka saya tidak bisa pelit lagi. Saya bisa menjual 5% saham di Anda tambang emas." Lin Ziwen berkata dengan gembira, "Saudaraku, bagaimana ini bisa begitu memalukan? Semua orang tahu bahwa tambang emas itu berharga. Memberi kita 5% saham berarti memberi kita uang." Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Ziwen, sekarang kita semua adalah satu, jadi kita tidak perlu terlalu sombong. Selain itu, masuk akal bagi saya untuk melakukan ini. Saya berencana untuk melatih beberapa prajurit kuno. Sekarang, jika Anda adalah orang yang tepat, jika keluarga Lin Anda bersedia mengirim semua prajurit kuno kepada saya, itu akan sangat bagus." Lin Ziwen berkata tanpa memikirkannya, "Saudaraku, jangan khawatir tentang ini. Bahkan jika Anda tidak memberitahu kami keluarga Lin juga memiliki rencana ini. Mengolah prajurit kuno sendiri terlalu lambat. Sumber daya kami tidak dapat menandingi sumber daya Anda. Jika Anda dapat mengolahnya, itu akan sangat bagus." Li Fugui dia segera berkata dengan wajah terharu. "Ziwen, saya bisa menjamin bahwa selama Anda adalah pemegang saham perusahaan, selama Anda bergabung dengan perusahaan akan menjamin keamanan mutlak mereka. Musuh Anda adalah musuh perusahaan." Lin Ziwen berkata dengan gembira, "Saudaraku, dengan kata-katamu, keluarga Lin kami akan mengikutimu mulai sekarang." Li Fugui tertawa, dan kemudian berkata, "Ziwen, kamu datang tepat pada waktunya. Ada pertunjukan bagus dalam 2 hari terakhir, dan kami akan segera melakukannya. Anda sedang menonton." "Pertunjukan apa, saudara? Pertunjukan apa itu?" Lin Ziwen bertanya dengan bingung. Li Fugui sengaja mengungkapkan, "Ziwen, kamu pasti sudah tahu kalau aku sudah mengikuti game ke-6 dan menjadi wakil kapten tim kedua kan?" Lin Ziwen mengangguk dan berkata, "Saudaraku, kita sudah mengetahui hal ini." Li Fugui matanya berkilat, dan dia menatap Lin Ziwen dengan makna yang dalam. Lalu dia berkata, "Yang tidak kamu ketahui adalah sesuatu yang besar terjadi di Biro ke-6, dan saya menjadi tersangka. Sekarang Biro ke-6 telah menyiapkan khusus gugus tugas, dipimpin oleh seorang wakil direktur. Mereka mungkin hampir sampai. Ini adalah pertunjukan yang saya ingin Anda tonton." "Apa? Wakil Direktur Biro ke-6? Lin Ziwen terkejut. Sejujurnya, alasan mengapa keluarga Lin tetap memilih untuk mendukung penuh Li Fugui meskipun ada kombinasi kuat antara keluarga Ye dan putra bangsawan dari keluarga kaya di ibu kota tentu saja karena kepentingan mereka sendiri. Namun di sisi lain, Li Fugui tidak lagi seperti dulu. Meskipun keluarga Lin tidak mengetahui berita ledakan bahwa Li Fugui telah menjadi presiden konferensi pengobatan spiritual, mereka sangat menyadari bahwa Li Fugui telah mengikuti game ke-6.
Jadi dengan cara yang sama, setelah perhitungan yang cermat, keluarga Lin merasa Li Fugui memiliki kemungkinan untuk menang, jadi mereka membuat pertaruhan besar ini. Namun, jika musuh Li Fugui, selain keluarga Ye dan putra bangsawan dari keluarga kaya di ibu kota, memiliki wakil direktur biro ke-6, atau bahkan seluruh biro ke-6, hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. Bagaimanapun, keluarga besar melakukan sesuatu berkaitan dengan hidup dan mati ratusan anggota keluarga, dan mempunyai akibat yang luas. Oleh karena itu, demikian pula keputusan apapun yang diambil oleh keluarga besar tidak dapat diambil berdasarkan emosi atau emosi. Misalnya, apa yang dikatakan Lin Ziwen barusan, jika Li Fugui benar-benar percaya bahwa keluarga Lin memilih untuk mendukungnya karena perasaan mereka, itu akan menjadi masalah besar. Ketika Li Fugui melihat ekspresi Lin Ziwen berubah, dia menghela nafas dan berkata, "Ziwen, aku menganggapmu sebagai saudara yang baik, jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Singkatnya, terserah kamu apakah kamu ingin tinggal atau pergi." Saudaraku, ketika Lin Ziwen mendengar ini, dia tidak bisa tidak setuju untuk mendukung Li Fugui di tempat terlepas dari itu. Namun, Lin Ziwen dididik oleh keluarga besar, dan dia tahu bahwa meskipun dia setuju sekarang, selama dia tidak dapat meyakinkan lelaki tua itu ketika dia kembali, itu akan sia-sia dan sia-sia. Lagi pula, untuk keluarga seperti keluarga Lin, game ke-6 sama sulitnya untuk didaki seperti gunung. Dan jika mereka menentang gunung setinggi itu akan membuat mereka sangat ketakutan. Kecuali Li Fugui dapat menunjukkan kekuatan untuk mengalahkan gunung ini, semua keluarga di kota Jiangnan tidak akan berani mendukung Li Fugui. Li Fugui mengucapkan kata-kata ini secara alami untuk tidak mendorong mereka yang mendukungnya ke sisi yang berlawanan. Melihat ekspresi Lin Ziwen benar-benar berubah, dia tersenyum dan berkata, "Ziwen, ada ofisial senior yang mendukung saya di game ke-6, jadi bukan berarti saya tidak memiliki peluang untuk menang. Inilah mengapa saya membiarkan Anda tinggal dan menonton pertunjukannya. Jangan khawatir, Anda tidak perlu menginvestasikan apapun sebelum saya mengalahkan wakil direktur." Lin Ziwen tersenyum sinis, wajahnya memerah karena kata-kata ini, dan dia berkata, "Saudaraku, bukan itu yang saya maksud, kamu salah paham." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya juga bos beberapa perusahaan sekarang, saya tahu kekhawatiran Anda dengan sangat baik, dan saya tidak bisa menyalahkan Anda." Lin Ziwen sangat tersentuh. Oleh karena itu, selain hal-hal lain, Li Fugui berkata kepadanya sangat tulus, "Jika dia tidak melakukan sesuatu, apakah dia masih manusia?" Saudaraku, apapun keputusan keluarga, saya bukan jurumudi keluarga sekarang, jadi saya tidak bisa memutuskan keputusan keluarga, tapi saya pribadi mendukung saudara, kata Lin Ziwen serius. Li Fugui diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Lin Ziwen adalah penerus keluarga Lin. Jika Lin Ziwen mendukungnya, bukankah berarti keluarga Lin juga mendukungnya? Bahkan jika keluarga Lin tidak bersedia, mereka hanya bisa menyerahkan Lin Ziwen sebagai penerusnya. Namun, Lin Ziwen adalah keturunan tunggal dari 3 generasi, jadi tidak mungkin keluarga Lin menyerahkan bibit tunggal ini. Melihat tujuannya telah tercapai, Li Fugui pun berkata dengan wajah terharu, "Saudara yang baik, kita akan selalu menjadi saudara yang baik." Lin Ziwen mengangguk dengan berat dan berkata, "Saudaraku, kita akan menjadi saudara yang baik seumur hidup." Li Fugui berpikir dalam hati, dia masih terlalu muda, sangat menipu. Dia tidak memiliki tekanan psikologis sama sekali karena berkomplot melawan Lin Ziwen. Bagaimanapun, dia telah memberikan cukup banyak kepada keluarga Lin. Dan sejujurnya, jika bukan karena situasi khusus sekarang, bahkan jika keluarga Lin menangis dan berteriak untuk masuk ke mobilnya dan memintanya untuk membuat rencana, dia masih harus memikirkannya. Bagi Li Fugui, keluarga Lin saat ini tidak memiliki daya tarik lain sama sekali. Satu-satunya hal yang berharga bagi Li Fugui adalah bakat. Li Fugui memiliki begitu banyak cairan spiritual, ramuan, dan batu purba. Dia tidak kekurangan sumber daya yang paling merepotkan bagi sebagian besar pejuang kuno. Sebaliknya, bagi Li Fugui, bakat yang layak untuk dikembangkan sangatlah sedikit. Hanya bakat yang memungkinkan Li Fugui mengubah sumber daya menjadi kekuatan nyata.
Keluarga-keluarga berusia sahabat ini mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi mereka memiliki dasar yang kuat dalam merekrut talenta. Lihat saja keluarga Wang dan keluarga Xie, mereka bisa mengirim ratusan orang sekaligus. Ini adalah hasil seleksi yang cermat. Mulai sekarang, keluarga Wang dan keluarga Xie akan terus mengirim orang ke sana. Sekarang jika keluarga Zheng, keluarga Lin, dan orang-orang di bawah Li Fugui ditambahkan, jumlahnya akan melebihi 5 hingga 600. Selama dia diberi waktu lebih dari 1 tahun, orang-orang ini semua akan menjadi pejuang kuno. Mereka yang memiliki bakat rata-rata menjadi tulang punggung. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat dengan cepat menjadi andalan dan kekuatan tempur terbaik Li Fugui. Semakin lama waktu berlalu, semakin dalam warisan Li Fugui. Faktanya, impian utama Li Fugui adalah membangun desa Xiaoxi ini menjadi pabrik impian bagi seniman bela diri kuno, di mana apa yang disebut master seni bela diri kuno dapat terus diciptakan. Bagaimanapun, ide hanyalah ide, dan ide tersebut harus diwujudkan tanpa pengaruh eksternal lainnya. Li Fugui tahu betul bahwa dia memiliki banyak musuh, jadi mustahil mencapai perkembangan stabil seperti itu. Namun, Li Fugui telah siap secara mental untuk ini dan memiliki rencana tanggapan. Ziwen, apakah kamu berencana untuk kembali sekarang, atau tetap menonton pertunjukan besar? Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Faktanya, setelah Lin Ziwen selesai berbicara, gairahnya mereda dan dia merasa sedikit putus asa. Namun dia adalah seorang pemuda yang ingin kehilangan muka, maka setelah mendengar perkataan Li Fugui, dia langsung berkata, "Saudaraku, tentu saja aku ingin tinggal. Aku hanya bilang aku mendukung saudara, dan aku tidak mengatakannya begitu saja." Li Fugui menamparnya dengan keras. Dia menepuk bahu Lin Ziwen dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Saudaraku yang baik, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk, kakak." Setelah mendengar ini, Lin Ziwen tiba-tiba merasakan bahwa keputusannya untuk tinggal benar sekali. Tepat ketika Li Fugui hendak mengundang Lin Ziwen ke villa untuk makan malam bersama, tiba-tiba, mobil lain melaju dengan cepat di jalan luar. Li Fugui melirik plat nomornya dan melihat bahwa itu adalah plat nomor lokal, jadi dia berhenti bersama Lin Ziwen. Mobil segera sampai di depan pintu villa Li Fugui. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka dan seorang pria paruh baya keluar bersama seorang wanita muda. "Tuan Li, Anda akhirnya kembali." Begitu pria paruh baya itu keluar dari mobil, senyum menyanjung muncul di wajahnya, pinggangnya sepertinya memiliki cakram yang menonjol dan dia tidak bisa berdiri tegak. Senyum tipis muncul di wajah Li Fugui, dan dia berkata, "Tuan Zheng, Anda orang yang sangat sibuk, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya?" Orang yang datang tidak lain adalah Zheng Lizong, generasi kedua dari keluarga Zheng. Adapun wanita muda yang mengikuti di belakang, dia adalah anak Zheng Lizong, Zheng Mengru. Zheng Lizong berkata dengan ekspresi tulus dan ketakutan, "Tuan Li, saya tidak melakukan apa-apa. Begitu saya mendapat kabar kepulangan Anda, saya segera datang menemui Anda. Pada hari-hari ketika Anda pergi, Tuan Li, saya merasa tersesat. Senang sekali Anda kembali, Tuan Li. Saya merasa seperti telah menemukan arah hidup saya lagi." Li Fugui hampir tertawa terbahak-bahak, dia memandang Zheng Lizong dengan kepuasan dan berkata, "Bos Zheng, Anda sangat pandai menyanjung saya, ini menjadi lebih baik dan lebih baik." Zheng Lizong juga tersenyum meminta maaf dan berkata, "Selama Tuan Li merasa bahagia, itu berarti usaha saya belum berhasil, sia-sia, dan saya pasti akan melanjutkan usaha saya." Li Fugui tertawa dan berkata, "Tuan Li, Anda datang pada waktu yang tepat. Ayo pergi makan bersama. Setelah makan malam, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Zheng Lizong berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Li, jika ada yang harus Anda lakukan, beritahu saya secara langsung." "Itulah yang harus saya lakukan." Li Fugui tersenyum dan melirik ke arah Zheng Mengru. Ekspresi kekaguman segera muncul di wajah Zheng Mengru, yang terlihat sangat tulus dan tidak terlihat palsu. Tapi Li Fugui tidak merasa ada ketulusan dalam hal ini. Namun, meskipun Zheng Mengru terlihat biasa saja, ada hal yang luar biasa pada dirinya. Setelah Xiao Rongrong melatih Zheng Mengru, dia menjadi pelayan yang sempurna.
patuh dan tanggap terhadap semua permintaan. Li Fugui sekarang tahu bahwa alasan mengapa Xiao Rongrong mampu mencuci otak seorang wanita muda yang sombong dan tidak masuk akal seperti Zheng Mengru ke dalam keadaan ini begitu cepat adalah karena faktor pesona. Namun, keterampilan pesona tidaklah maha kuasa. Salah satu kelemahannya adalah jika tidak dapat disihir dari waktu ke waktu, efeknya akan berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu. Dan orang yang disihir perlahan-lahan akan keluar dari situ dan secara bertahap kembali menjadi orang normal. Status. Sekarang Zheng Mengru sudah beberapa lama tidak menerima pesona cuci otak Xiao Rongrong. Jadi Li Fugui bisa yakin bahwa ekspresi dan pandangan Zheng Mengru saat ini semuanya palsu. Namun, Li Fugui tidak berniat mengungkapnya. Dia tahu betul bahwa meskipun Zheng Mengru terbangun darinya, dia juga akan tahu di tangan siapa nyawanya berada. Selama Li Fugui tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapnya, dia hanya bisa terus berpura-pura. Perasaan dan rasa ini membuat Li Fugui diam-diam merasa bahagia. Li Fugui sudah bersiap untuk memasuki villa, tetapi ketika dia melihat Zheng Mengru, dia tiba-tiba memiliki pikiran vulgar di dalam hatinya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Nona Zheng, sudah lama tidak bertemu." Zheng Mengru segera berkata dengan hormat, berkata, "Mengru telah bertemu dengan tuannya." Li Fugui berpura-pura terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu masih memanggilku seperti itu? Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukannya. Kedua keluarga kita berada dalam hubungan kerja sama." Zheng Mengru masih tersenyum tipis. Dia berkata, "Tuan adalah tuan. Tuan seumur hidup Mengru." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Karena Nona Zheng begitu ngotot, maka baiklah, saya akan memuaskan Anda." Lin Ziwen, yang berdiri di belakang Li Fugui, merinding di sekujur tubuhnya. Dia melirik ke arah Zheng Mengru dengan mata kusam, lalu menatap Li Fugui, merasa bahwa dunia benar-benar terbalik. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mendengar Zheng Mengru memanggil Li Fugui seperti ini, setiap kali dia mendengarnya, dia menganggapnya luar biasa. Anda tahu, Zheng Mengru adalah putri tertua dari keluarga Zheng. Sebelum dia bertemu Li Fugui, temperamennya yang sulit diatur sudah terkenal di seluruh kota Jiangnan. Justru karena reputasi yang baik, itulah sulit bagi Zheng Mengru untuk menemukan pacar secara normal. Dan pada akhirnya dia hanya bisa bersama seorang pria cantik yang berpegang teguh pada kekuasaan. Jika seseorang memberitahu anak-anak dari keluarga besar di kota Jiangnan yang mengenal Zheng Mengru tentang sikap Zheng Mengru terhadap Li Fugui, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Faktanya, jika Lin Ziwen tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan jika Lin Ziwen mendengar kata-kata seperti itu, dia hanya akan menganggapnya konyol dan mustahil untuk mempercayainya. Jadi sekarang fakta ada di depan matanya, Lin Ziwen merasa terkejut seperti terakhir kali. Bos Zheng Lizong dan Bos Zheng di samping memiliki suasana hati yang sangat berbeda dari Lin Ziwen. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zheng Mengru, tubuhnya gemetar. Ini dia lagi. Untuk mengatakan siapa yang paling ditakuti oleh Zheng Lizong di seluruh keluarga Zheng saat ini, yang pasti bukanlah lelaki tua dari keluarga Zheng, tetapi keponakannya sendiri, putri tertua dari keluarga Zheng, Zheng Mengru. Sejak Zheng Mengru dibawa pergi oleh Li Fugui dan kemudian dilepaskan kembali, Zheng Lizong menemukan bahwa keponakannya telah berubah total. Seolah-olah dia telah berubah menjadi ular licik dan berbisa yang akan menggigit semua orang yang dilihatnya kecuali Li Fugui. Bahkan paman Zheng Lizong telah dipukuli berkali-kali. Seiring berjalannya waktu, Zheng Lizong kini takut pada keponakannya. Untungnya, Li Fugui ada di sini sekarang. Zheng Lizong tahu bahwa betapapun kejamnya keponakannya, dia tidak berani menunjukkannya di depan Li Fugui. Kalau tidak dia pasti sudah melarikan diri sekarang. Selama Li Fugui absen, Zheng Mengru telah membalas dendam satu persatu kepada mereka yang telah menyinggung perasaannya. Kekejaman metodenya membuat kulit kepala Zheng Lizong mati rasa. Dan seringkali pada akhirnya, tidak seorang pun kecuali dia yang tahu bahwa pembunuh sebenarnya di baliknya sebenarnya adalah Zheng Mengru. Zheng Lizong menebak lebih dari sekali bahwa alasan mengapa dia mengetahui bahwa Zheng Mengru adalah pembunuhnya bukan karena dia lebih pintar daripada anggota keluarga, tetapi karena Zheng Mengru dengan sengaja memberitahu dia hal ini.
Ini adalah peringatan diam-diam. Zheng Lizong bahkan curiga jika dia kehilangan kegunaan dan kepercayaannya pada Li Fugui. Hanya berdasarkan kejadian itu, Zheng Mengru, keponakannya, akan menggigitnya sampai mati. Sangat buruk, semakin Zheng Lizong memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan, dan keringat mulai mengucur di dahinya. Zheng Mengru menurunkan alisnya, sama seperti gadis-gadis baik itu. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Zheng Mengru sedang berjuang keras dalam perjalanan ke sini. Sikap apa yang harus kita ambil terhadap Li Fugui? Jauh di lubuk hati, Zheng Mengru memandang rendah Li Fugui, seorang udik dan udik desa. Dia, Zheng Mengru, juga merupakan putri tertua dari keluarga Zheng. Dia memiliki kelahiran yang mulia, pakaian yang kaya dan makanan yang enak. Dia telah menerima pendidikan yang unggul sejak dia masih kecil, bukan tidak mungkin dia menjadi pembantu. Tapi majikannya pastilah salah satu putra bangsawan dari ibu kota, bukan orang desa. Namun, setelah melihat metode Li Fugui, Zheng Mengru merasakan ketakutan naluriah terhadap Li Fugui, terutama saat berada di tangan Xiao Rongrong. Itu adalah mimpi buruk abadinya. Zheng Mengru memang telah keluar dari sihir dan cuci otak Mei Gong. Namun dia lebih memahami bahwa Li Fugui adalah orang udik, dan itu memang benar. Namun Li Fugui juga memiliki identitas lain, yang memaksanya untuk menerima identitasnya sebagai pembantu. Prajurit kuno, sebagai putri tertua dari keluarga Zheng. Zheng Mengru pasti tahu bahwa pejuang kuno adalah penguasa sebenarnya dunia ini, dan Li Fugui adalah seorang pejuang kuno. Selain itu, kepiawaian, kelicikan, dan ketegasan Li Fugui dalam membunuh, serta metode dan pikirannya yang membuat orang takut hanya dengan memikirkannya, semua ini membuat Zheng Mengru mendambakannya. Faktanya, Zheng Mengru sudah merasakan ada yang salah dengan mentalitasnya. Setiap kali memikirkan hal ini, yang muncul di hatinya bukanlah kebencian, melainkan kesemutan dan kegembiraan di sekujur tubuhnya. Jika Li Fugui diizinkan untuk mengetahui isi hati Zheng Mengru, dia pasti akan berpikir bahwa Zheng Mengru benar-benar mesum dan brengsek. Tapi sayang sekali Li Fugui tahu segalanya tetapi tidak bisa membaca pikiran. Ayo pergi, kalian datang tepat waktu, sekarang waktunya makan siang. Aku akan mentraktirmu makanan ini, bersambung.